saya Ika Yuli Susilawati sebagai coach dan Ibu Kamsia Nur Afni sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh, Ibu Kamsia, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Ika. Selamat Bagaimana malam. kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik Ibu Ika, cuman aja ini lagi pusing. Oh, kenapa Heeh. ke Ibu? Sehat-sehat, tapi kan Ibu Alhamdulillah kalau fisiknya sehat, alhamdulillah cuman ini aja beban pikiran saat ini yang banyak Ibu Ika. oh Dengan iya. banyaknya kegiatan saat ini yang memang harus diikuti seperti itu. Iya, kan kemarin Ibu kan, kirim pesan ke saya katanya ada yang mau Mhm. dibicarakan ini. Jadi apa nih Iya. sebenarnya yang ingin dibicarakan? Masalah Ibu apa ini yang sedang dihadapi? Ya, itu Ibu Ika, saya pengen bincang-bincang persoalan yang saya hadapi saat ini dengan tugas-tugas itu yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadinya bingung Ibu Ika. Nah, ini saat ini lagi berlangsung kegiatan di hotel ini. Jadi tadi saya izin sama pemateri kalau saya ini ada kegiatan PGP. Dan ternyata direspon baik oleh pematerinya karena katanya kegiatan juga yang saat ini diikuti itu bersinergi dengan kegiatan ini. Kalau yang sedang berlangsung ini kan kegiatan organisasi penggerak. Kalau yang kita Zoom ini kan guru penggeraknya. Jadi sama tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru seperti itu. Oh, Cuman jadi itu, heeh. Jadi iya, ini saya bisa simpulkan kalau Ibu Kamsia ini sedang, sibuk dengan banyak aktivitasnya yaitu, MTQ, mhm, SGI, guru penggerak, dan termasuk dalam, sekolah penggerak ini, sekolahnya iya, Ibu, ya. Jadi Ibu agak mhm, pusing mengatur jadwalnya dan agak sedikit stres ini ceritanya, begitu? iya. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya Ibu mengikuti semuanya itu apa sih? Iya, tujuannya sih cuma satu aja, Bika, ingin artinya meningkatkan kompetensi, pengen jadi guru yang hebat gitu. Maksudnya tidak mau jadi guru yang malu-maluin, disuruh itu nggak bisa, disuruh ini nggak bisa. Saya harus bisa, makanya saya itu berusaha untuk semua bisa apa namanya ikut dalam kegiatan yang memang sudah dipercayakan untuk diikuti, seperti itu, Bika. Nah, itu Wah, aja saya belum yakin kalau saya sudah ikut itu saya berarti saya sudah mampu, tapi itu saya belum yakin. Sudah sibuk ini saja kemampuan saya belum bisa andalkan, apalagi kalau memang saya cuma mau ini mau duduk diam aja enggak beraktivitas seperti itu. Tujuan saya seperti itu, Ibu. wah, hebat sekali sebenarnya Ibu Kamsia ini ya, perempuan yang hebat ya. Jadi memang, Ibu Kamsia ini ingin menguasai semua kompetensi seperti itu, ingin mencapai targetnya dengan tepat ya, jadi ingin menjadi memang guru hebat ya. Nah, di sini sebenarnya Ibu kan punya jadwal yang sangat padat ini, hambatannya apa Mhm. yang sering muncul Ibu? Tabrakan Apa tuh? waktu, atau dengan keluarga, gesekan dengan Iya. teman, atau rekan, eee, Terkadang sih di gini Bu Ika, sekolah? terkadang sih yang bikin bikin puyeng itu sih memang urusan sebagai ibu kan, sebagai ibu yang harus mengurus 2 orang anak, ya belum lagi posisinya kan harus mengajar yang tidak tugas pokok yang tidak bisa ditinggalkan, terus itu kegiatan ekstra di komunitas masing-masing itu kan kita juga harus terlibat aktif, kan sebagai anggota yang baik itu kan harus aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kita masing-masing. Nah, belum lagi itu beberapa kegiatan yang memang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah yang harus diikuti. Nah, itu memang sih kalau mau diurutkan semuanya penting dan memang harus diikuti. Makanya tinggal memang manajemen waktunya saja yang saya ini. Makanya saya pengen bincang-bincang Ibu Ika mungkin bisa berikan Iya, trik-trik, tips-tips bagaimana bisa mengantisipasi hal tersebut dan bisa sukses semuanya seperti itu Ibu wah, Ika. saya doakan Heeh. sukses semua Ibu. Jadi kan ini kan Iya, yang amin. MTQ sudah selesai, Iya, ya tinggal alhamdulillah tinggal sudah. SGI-nya dan juga yang Mhm, sekarang sedang dikerjakan adalah, kita guru mhm. penggerak ini. Nah, jadi Iya. saya cuma mau tanya ini Bu, dari skala 1 sampai 10 ini tingkat kesetresannya Ibu Kamsia sebenarnya berada di mana sih? Tuh. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu kayaknya sudah berada di angka 8 kayaknya Bu Ika ya, karena Waduh. memang karena itu kalau memang
kayak begini kan harus bersamaan, padahal penasaran sekali pengen ikuti sampai habis materi ini yang ada di bawah. Ini kan sekarang lagi di lantai 3 nih di kamar. Kegiatan berlangsung tuh di lantai 2. Pengennya sih kalau seandainya bisa rekamannya dilakukan di dalam ruangan yang sama. Saya pengennya cuman kan suaranya kan tidak terlalu jelas nantinya. Jadi saya ambil kesimpulan yang sudah saya pamit, saya izin, saya Zoom di kamar aja Bu ya bisa. Oh silahkan Ibu. Itu sangat positif itu Ibu, karena memang artinya kalau seandainya aja izinnya keluar-keluar ini kan mungkin tidak baik kesannya seperti itu. Iya, jadi Ibu Kamsia ini berada pada tingkat stres yang 8 Iya. ya. Waduh. Kira-kira Ibu Kamsia ini cara mengatasi stresnya bagaimana? Ataukah dengan melihat anak-anak, atau bisa juga dengan hiburan yang lain, nanti selesai semua kegiatannya saya mau healing begitu. Jadi cara mengatasi kestresannya Bu Kamsia ini bagaimana nantinya ini? Kalau saya sendiri sih mengantisipasi stres yang saya alami seperti itu. Anak-anak yang biasa memberikan hiburan tersendiri. Ketika saya sudah lelahnya memang sudah berada di ini, saya biasa rangkul anak saya peluk, awak inilah penyemangat saya begini kan karena mereka seperti itu. Saya pengen perlihatkan sama mereka bahwa belajar itu tidak harus di masa sekolah saja. Anak saya yang kelas 6 itu sampai ngomongnya begini, kok mama ini belajar terus, mama itu kan sudah guru, begitu bahasanya Ibu Ika. Kan mungkin dia bosan, mungkin lihatnya saya di depan laptop terus kan kalau di rumah. Nah, mama itu kenapa belajar terus, mama itu kan sudah guru, sudah selesai sekolah. Nah, saya jelaskan, kita itu harus belajar terus nah, apalagi kamu yang masih sekolah itu harus belajar terus. Jadi mungkin dari situ mungkin nantinya dia berpikir, oh ternyata kita harus ini menggali dan menggali lagi kemampuan kita. Itu. Jadi tetap ya Ibu ya, keluarga prioritas nomor 1, anak nomor 1, dan mungkin dengan kegiatan yang Ibu lakukan ini sebagai cerminan agar anak itu bisa mengikuti jejaknya Ibu nanti ya, bahwa belajar itu tidak pernah memandang usia, tidak pernah putus, jadi sepanjang jalan begitu kan. Nah, nih bagaimana ini Ibu Kamsia mengatur waktu tugasnya sebagai guru, orang tua, CKB, dan aktivitas yang diikuti nih? Nah, jika ada hambatannya itu, bagaimana cara Ibu mengatasinya ini? Ya, cara mengatasinya sih seperti ini Bu Ika. Saya itu planningnya memang sudah ada. Di setiap pagi saya bangun tidur itu memang saya sudah pikirkan memang. Oh, hari ini saya harus begini, saya harus buat ini, saya harus buat itu. Jadi memang sudah tersimpan di kepala dan itu tujuan saya memang harus saya capai. Kayak misalnya hari ini saya harus selesaikan tugas ini. Oh, hari ini saya harus ke sini, hari ini saya seperti itu. Jadi artinya sudah di manajemennya sudah ada dalam diri sendiri, tidak perlu dicatat, tidak perlu saya tempel di dinding di mana. Itu memang saya sudah betul-betul. Jadi sebelum bangun tidur itu saya tidak langsung bangun dari tempat tidur, saya tenangkan dulu pas buka mata, saya harus berpikir dulu seperti itu. Dan itu memang terjadi dari dulu sampai sekarang. Sebelum saya jadi guru, ketika saya jadi masih mahasiswa seperti itu memang. Saya buka mata, saya langsung kepikiran itu, apa yang saya harus lakukan hari ini. Nah, jadi begitu saya sudah pikirkan memang pelan, jadi saya harus begini, sudah seperti itu. Jadi mengalir seperti ini, dijalani, iya, seperti jadi, itu cara Ibu Kamsia ini sebenarnya memang banyak aktivitas, banyak kegiatan, tapi semuanya itu sudah terplanning sama Ibu sendiri ya. Wah, hebat sekali nih, perlu saya contoh ini sebenarnya Ibu Kamsia ini ya. Iya, saling mencontoh. Ibu Ika juga bisa dicontoh dengan semangatnya yang tinggi luar biasa sekali, dengan jarak tidak ini. Jarak bukan jadi penghalang ya. Iya, Ibu Kamsia ini ternyata punya planning dan manajemen diri yang kuat ini sebenarnya. Jadi sebenarnya hanya untuk mengurangi saja bebannya untuk berbicara begitu ya. Iya, ini Bu, seandainya nih Bu, ada kegiatan yang Ibu tidak bisa handle. Nah, Ibu minta bantuan sama siapa ini? Ada yang membantu kah? Iya, nah itu Ibu Ika, itu situasi yang memang saya tidak bisa pungkiri dan itu memang sering terjadi dengan diri saya. Ketika saya harus ikuti kegiatan di waktu yang bersamaan, saya memang kadang bingung. Dan orang yang pertama kali saya temui itu adalah pimpinan saya. Saya selalu minta kebijakan, minta
pemahaman seperti itu, Pak. Saya bagaimana ini, Pak? Saya harus dalam waktu yang bersamaan saya harus ikut kegiatan seperti ini. Saya minta pertimbangan, Pak. Yang mana yang saya harus ikuti, Pak? Kalau misalnya di sana saya bisa diwakilkan, Pak, saya diwakilkan saja seperti itu. Kan belum lagi biasa kan ada tugas saya juga bendahara dana BOS Ibu Ika. Jadi itu kan memang tugas luar biasa. Harus buat itu LPJ, buat ini, buat itu. Jadi ya seperti itu. Jadi saya selalu keluhan dan apa namanya, pandangan-pandangan saya selalu mintanya ke pimpinan. Kalau untuk di lingkup sekolah ya, itu lain lagi. Kalau di lingkungan keluarga, yang pasti kan pasangan itu kan jadi pemberi inspirasi juga bagi kita. Yang mana yang harus sebenarnya dilakukan terlebih dahulu. Yang tentunya ya dari pokok dulu, baru ke yang apa namanya, sekunder-sekundernya. Yang jelas primernya dulu, seperti itu Ibu Ika. Iya, jadi walaupun Ibu ini sebagai bendahara, banyak kegiatan, tetap ya Ibu ya, tugas pokoknya sebagai guru dijalankan dulu nomor 1. Dan untung saja, alhamdulillah ada dukungan dari kepala sekolah, iya. Iya. Iya, untuk menghandle jika Ibu tidak mampu, berarti pasti ada yang menggantikan nanti, seperti itu kan? Iya. Iya, jadi tidak ada gesekan juga karena memang saling terbuka mungkin ya. Jadi antara atasan dengan bawahan dan mungkin ini ada teman-temannya Ibu yang membantu juga untuk Iya, termasuk teman-teman juga Ibu Ika. Seperti iya. misalnya ketika saya tidak sempat di kelas misalnya kan dengan harus misalnya kan harus rapat misalnya bendahara, itu kan enggak bisa ditinggalkan. Artinya kalau untuk di kelas kan saya biasanya pamit dengan wali kelas itu bilangnya begini, "Ibu saya mohon maaf dulu untuk jam agama kali ini saya enggak bisa isi, bisa enggak ya didampingi siswanya, saya sudah kasih tugas seperti ini." Nah, seperti itu. Jadi bantuan teman itu tidak terlepas juga dari jadi sangat membantu dan mereka paham dengan kesibukan saya. Ya sudah Ibu pergi saja nanti saya dampingi siswanya, seperti itu. Iya, hebat sekali Ibu Kamsia ya. Saya berharap Ibu ini bisa menghandle semuanya. Nah, ini Ibu, kalau seandainya ini, apa namanya, Ibu dalam posisi yang sangat penat, stres sekali, terus ingin melepaskan semuanya, saya ndak mau pusing lagi ya, saya capek, saya ingin melepaskan semuanya itu pekerjaan itu. Nah, bagaimana itu Ibu mengatasinya? Kan kadang kita sebagai manusia kan merasakan hal itu ya. Nah, Iya. itu bagaimana itu Ibu menghandle rasa seperti itu kalau Terkadang sih Wika, kalau misalnya biasa kan problem keluarga kan ada. Nah, itu kalau misalnya waktunya bersamaan juga pas lagi sibuk-sibuknya itu memang biasanya apa namanya, kesan pasrah itu biasanya sudah menghampiri. Kadang sih mau lepas semuanya satu kali begitu. Banyak kok guru tapi kesibukannya tidak seperti saya, nyatanya kok juga terima gaji, ini kan seperti itu. iya. Tapi kadang saya berpikir lagi, kalau memang saya memang tidak mau teruskan, kenapa saya mau dari awal, ya kan seperti itu. Sama dengan guru penggerak ini. Kalau memang artinya kita tidak bisa teruskan, kita kok sudah menderita dari esainya, dari ininya kan kita sudah kuras pikiran, tenaga kan seperti itu. Jadi ya optimis saja semua bisa dilewati seperti itu. Iya, berarti Ibu memang memiliki karakter yang kuat Optimis. ya. Iya, Iya. karakternya memang sudah dasarnya saya harus bisa, saya optimis, saya antusias, Iya. dan saya pasti bisa, begitu ya? Jadi Iya, seperti iya, itu. untuk menjalani semuanya ini. Nah, adakah kendala Ibu dari segi keluarga? Maksudnya kayak anak komplain, atau suami komplain, atau keluarga yang komplain, "Ini mama ini kenapa kerja terus sih, nggak pernah Ya, pulang," atau begitu. seperti itu. Nah, Yang jelasnya kalau untuk komplainnya Ibu Ika banyak sekali. Mulai bukan cuma dari anak sampai orang tua. Itu orang tua kan namanya kalau sudah orang tua kan rasa apa ya, kayak merasa tidak diperhatikan seperti itu. Ini saja kalau 2 hari saya enggak muncul di rumahnya itu biasa bahasanya sudah seperti ini, "Mak sibuk sekali Nak ya, sampai enggak bisa lagi kemari," seperti itu. Jadi secara tidak langsung kan protesnya kan sudah seperti itu. Jadi saya jelaskan, "Mama saya ini ada ikut ini, ada ikut ini." Orang tua kan harus butuh pemahaman begitu Ibu Kak. Kalau cuma dibilang, iya, "Mama saya sibuk." Dia enggak paham sibuknya itu apa. Karena kan iya. sepupu-sepupu saya kan tetangga-tetangga kan dia lihat juga kalau sudah jam 12 misalnya sudah di rumah dan sudah tenang-tenang, tidak lagi di depan laptop. Tapi kok kamu Nak itu sampai di rumah sudah di laptop lagi. Jadi memang harus butuh pemahaman, kasih
jelaskannya, Mama saya ini ada ikut program pendidikan guru penggerak seperti ini. Jadi butuh penjelasan seperti itu Ibu. Kakak anak-anak juga begitu. Anak saya itu yang kelas 6 itu paling banyak protes. Biasanya kan kalau misalnya saya habis salat maghrib itu kan ngaji dulu. Habis ngaji itu sudah buka laptop tuh sampai jam berapa? Biasa sampai jam 10, jam 11 dia biasa tegur, Mama ini sudah tengah malam, Mama itu sudah tidur. Mama masih kerja tugas. Nah, Mama itu kan sudah guru. Yang ada tugasnya itu kan anak sekolah. Maklum kan anak-anak Ibu Ika kadang masih kurang Iya. paham. Jadi itu saya jelaskan lagi Mama ini supaya jadi guru hebat, bisa mengajar, bisa mencerdaskan anaknya orang. Mama ini belajar. Kalau Mama tidak belajar bagaimana mau kasih cerdas orang? Seperti itu. Jadi kasih pemahaman terus seperti itu. Sampai mereka paham sendiri, oh ya ternyata betul ya. Nah, seperti itu. Iya. Itu dari keluarga berarti alhamdulillah Iya. ada komunikasi yang baik, berarti kan tidak ada masalah Iya. ya Ibu. Dari sekolah juga tidak ada masalah dan Ibu Kamsia juga bisa menghandle semuanya. Hebat sekali sebenarnya Ibu. Ini dan untuk menghilangkan rasa stresnya kan tadi Ibu adalah keluarga yang dilihat ya, Iya. keceriaan anak-anak ini ya. Iya. Iya. Kira-kira ini Bu, perasaannya bagaimana sih sekarang? Nah, setelah berbincang-bincang ini? Ya, perasaannya Kayaknya sih senang Wika. Iya, senang maksudnya ternyata ada sahabat yang ingin mendengarkan apa namanya keluhan-keluhan mungkin yang saat ini saya rasakan seperti itu Wika dan bisa lebih memberikan energi positif bagi saya bahwa ya apa yang saya lakukan itu artinya apa ya? Walaupun harus menguras tenaga, pikiran tapi itu kan manfaatnya ada, besar manfaatnya baik iya, ke diri saya sendiri maupun ke orang lain, iya. seperti itu. Sebenarnya Bu Kamsia ini memberikan saya contoh sebenarnya, saya juga harus optimis dan sesibuk apapun saya pasti bisa dan tetap keluarga nomor satu ya. Jadi ini Iya, perasaannya Ibu sudah lega ya Ibu ya setelah iya, bincang-bincang. Sudah berkurang kah ini rasanya, apa namanya, tingkat stresnya ini? Sudah turun ke level berapa ini? Sudah bisa stresnya kayaknya sudah tersenyum-senyum ini? di 50-50 ya, 50% mungkin Iya. Ibu ya. Sudah Wah, di angka 5 mungkin. iya. Artinya Tadi masih kan awal heeh, walaupun tadi mungkin masih awal-awal ya? kurang, iya silahkan. Iya, mungkin Mhm, tadi awal-awal saya bertemu Ibu Kamsia kan menggebu-gebu sekali ini, ceritanya mhm, begitu. Tapi ini mhm. sekarang sudah bisa senyum-senyum begitu kan, berarti ada perasaan yang lega gitu kan ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti bincang-bincang kita kali ini tuh, eee, ada manfaat yang positif buat Ibu, stresnya berkurang dan saya bisa menjadi, apa namanya, saya bisa juga mencontoh kegigihan Ibu Kamsia ini ya, motivasinya yang kuat dan manajemen dirinya yang kuat. Oke Bu, karena keterbatasan waktu, mungkin, Iya, kalau Bu Kamsia ada yang perlu diceritakan lagi silakan hubungi saya pasti iya, mendengarkan. Iya. oke. Oke, begitu saja Ibu Kamsia, Iya, terima kasih. terima kasih Ibu Ika. Iya, assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam, malam. selamat malam.